Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Perkenalkan, saya Pramutia Galuh Gayatri, perwakilan dari kelompok 2 Manajemen Industri, mewakili teman-teman saya, Yola Lindi Pramesti, M. Pajarido, M. Ramdan Yusuf, Marcel Sofian Aziz, Nadia Inaya, dan Muhammad Renaldi Irawan. Dalam video ini, saya ingin membahas nih, apa sih pentingnya teori manajemen itu? Simak videonya ya. Tapi teman-teman, sebelum saya membahas tentang pentingnya teori manajemen itu, tanpa kita sendiri mengetahui definisi dari teori manajemen itu kayak kurang klop gak sih? Ibarat kita makan tanpa minum. Oleh sebab itu, saya sebelumnya ingin membahas tentang definisi dari teori manajemen. Teori manajemen adalah kumpulan ide yang merekomendasikan aturan umum tentang cara mengelola bisnis atau organisasi. Teori manajemen membahas bagaimana supervisor menerapkan strategi untuk mencapai tujuan organisasi dan bagaimana mereka memotivasi karyawan untuk tampil pada kemampuan tertinggi mereka. Jadi itu teman-teman, definisi dari teori manajemen. Dan sekarang saya ingin membahas apa sih pentingnya teori manajemen itu bagi kehidupan kita. Simak videonya ya. Tidak. Ya teori nggak usah dibahas, gak penting. Jangan salah. Ketika kita berbicara tentang teori manajemen, maka tanpa kita sadari dalam kehidupan berorganisasi, teori manajemen dapat membantu kita lebih efektif dalam membimbing tim menuju kesuksesan. Ternyata teman-teman, teori manajemen ini sudah diterapkan di berbagai macam organisasi ataupun di lapangan kerja yang lainnya. Karena teori manajemen ini sangat membantu sekali dalam kehidupan berorganisasi. Pasti teman-teman yang ikut organisasi di sekolahnya tahu dong apa aja teori manajemen yang diterapkan dalam organisasi kalian. Dan sekarang kita akan membahas topik utamanya. Teori manajemen berfungsi untuk menyediakan kerangka kerja organisasi dalam membangun tim kerja. Dengan teori manajemen, maka para pemimpin mampu menggunakan secara efektif banyak proses sistemik dan aspek motivasi dari struktur dan fungsi organisasi. Jadi itu teman-teman, poin utama pentingnya teori manajemen. Oh iya teman-teman, kalian tahu nggak sih ternyata ada salah satu tokoh yang dijuluki sebagai Bapak Manajemen. Nah, beliau adalah Frederick Winslow Taylor, seorang insinyur mekanik asal Amerika Serikat yang terkenal atas usahanya meningkatkan efisiensi industri. Pria yang lahir pada 20 Maret 1856 ini dikenal sebagai Bapak Manajemen Ilmiah dan merupakan pemimpin intelektual dari gerakan efisiensinya. Keren banget gak sih? Oh ya teman-teman, ternyata teori manajemen itu ada berbagai macam. Tetapi yang ingin kita bahas hari ini adalah teori manajemen kuno, teori manajemen klasik, dan teori manajemen kontemporer. Yang pertama, kita akan membahas tentang teori manajemen kuno. Ternyata teman-teman, teori manajemen ini sudah ada sejak zaman dahulu, tetapi belum sistematis untuk mempelajari manajemen. Dan manajemen ini sering dianggap sebagai seni atau praktek. Untuk mempelajari manajemen kuno ini tidak perlu mempelajari teori manajemen, tetapi dengan mangan atau terjun langsung ke lapangan. Dan sekarang kita akan membahas tentang teori manajemen klasik. Menurut para ahli, yang pertama yaitu Robert Owen ini menekankan pentingnya unsur manusia dalam kegiatan produksi. Untuk meningkatkan produktivitas, Owen berusaha memperbaiki etos kerja dengan jalan mengurangi jam kerja standar. Yang kedua yaitu yang menurut Charles Babbage. Charles berpendapat bahwa meningkatkan produktivitas dan menurunnya biaya produksi karena dalam proses kerja menerapkan prinsip-prinsip ilmiah. Di samping itu, kerjasama antar karyawan, pemimpin, dan pemilik perusahaan dapat memajukan perusahaan. Dan yang terakhir nih teman-teman, yaitu tentang teori manajemen kontemporer. Apa sih teori manajemen kontemporer itu? Teori manajemen kontemporer yaitu perkembangan zaman yang disertai dengan perkembangan sistem, hubungan manusia yang baru, dan pendekatan situasional. Atau penjelasan yang lebih rincinya yaitu manajemen kontemporer merupakan pergeseran ilmu manajemen yang disesuaikan dengan keadaan sekarang dan didukung teknologi dalam sebuah manajemen perusahaan. Jadi itu ya teman-teman penjelasan dari 3 teori manajemen yang kita bahas pada
pagi hari ini, yaitu tentang teori manajemen kuno, teori manajemen klasik, dan teori manajemen kontemporer. Oke teman-teman, hanya segitu materi yang dapat kami sampaikan tentang pentingnya teori manajemen. Jika ada kesalahan kata ataupun materi yang kami sampaikan kurang lengkap, saya mewakili teman-teman saya meminta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.